kelompok 2 mata kuliah misiologi. Saya akan menjelaskan di sini tentang perjalanan misi pada abad ke-20, yaitu yang berjudul Misi adalah Induk Teologi. Kekristenan pada abad ke-20 diwarnai oleh sekularisasi masyarakat barat yang dimulai pada abad ke-19 dan penyebaran agama Kristen ke wilayah non-barat di seluruh dunia. Ekumenisme Kristen makin berpengaruh bermula pada konferensi misionaris Edinburgh pada tahun 1910 dan berpuncak setelah Konsili Vatikan kedua dari Gereja Katolik. Gerakan liturgi menjadi signifikan dalam Gereja Katolik dan Protestan, khususnya Anglikan. Pada saat yang sama, ateisme yang dipromosikan negara di Eropa Timur komunis dan Uni Soviet menimbulkan penindasan terhadap banyak umat Ortodoks Timur dan Kristen lainnya. Beberapa Ortodoks datang ke Eropa Barat dan Amerika, berujung pada peningkatan besar kontak antara Gereja Barat dan Gereja Timur. Meskipun demikian, orang yang datang ke gereja makin turun di Eropa Barat ketimbang Timur. Gereja Katolik Roma mengadakan banyak reformasi dalam rangka modernisasi. Para misionaris Katolik dan Protestan juga mendatangi Asia Timur, meningkatkan keberadaan dan kegiatan mereka di Korea, Tiongkok Daratan, Taiwan, dan Jepang. Ketika kekristenan menjadi agama mapan di Kekaisaran Romawi dan di Eropa, teologi pada abad pertama kehilangan dimensi misionernya. Pramodern memahami teologi dalam dua pemahaman, yakni teologi adalah istilah untuk pengakuan individu yang sesungguhnya tentang Allah dan hal-hal yang berkaitan dengan Allah, dan teologi adalah disiplin ilmu pengetahuan tentang Allah dan yang berkaitan dengan Allah. Pada masa pencerahan, disiplin ilmu teologi dibagi menjadi pengetahuan praktis dan perlu untuk pekerjaan rohaniawan dan sebagai suatu usaha teknis dan ilmiah di antara yang lain-lainnya. Secara ringkas, teologi menjadi praktik dan teori. Teologi terus berkembang menjadi disiplin-disiplin Alkitabiah atau teks, sejarah gereja atau sejarah, teologi sistematika atau kebenaran, dan teologi praksis atau pastoral disebut juga sebagai aplikasi. Semuanya memiliki paralel di dalam ilmu-ilmu sekuler. Cakrawala teologi pada masa itu terbatas pada lingkup gereja atau dunia Kristen, maka teologi tidak lagi bersifat misioner. Misi menjadi sesuatu yang sama sekali berada di pinggiran gereja dan tidak membangkitkan minat teologi apapun. Teologi mengalami perubahan ketika usaha misioner meluas, realitas misi dan keberadaan gereja-gereja muncul kebutuhan untuk melakukan perubahan-perubahan. Cara-cara untuk mengakomodasi gagasan misioner harus ditemukan. Pertama, studi misi dimasukkan ke dalam salah satu dari keempat disiplin ilmu teologi. Biasanya dimasukkan pada teologi praksis atau pastoral. Kedua, menganjurkan pengantar misiologi sebagai sebuah disiplin teologi yang berdiri sendiri. Dekade ke-6 abad ke-20, misi merupakan bagian dari hakikat gereja. Gereja diutus ke dalam dunia dan berada demi dunia. Misi merupakan ungkapan dari keberadaan gereja yang berarti melayani, menyembuhkan, dan mendamaikan umat manusia yang terbagi-bagi dan terluka. Merefleksikan iman, teologi menyertai Injil dalam perjalanannya melalui bangsa dan zaman. Misiologi memberikan gairah bagi teologi untuk terus bergerak. Misiologi mempertajam usaha misi dengan mengkritisi dasar-dasar, tujuan-tujuan, sikap, pesan, dan metode-metodenya. Semuanya dilakukan dalam jiwa rasa bertanggung jawab dan pelayanan gereja Kristus. Kedua, tanggung jawab misiologi dengan praksis misionaris. Misi merupakan sebuah realitas antar subjektif yang di dalamnya para misiolog, misionaris, dan orang-orang yang bersama-sama terlibat dalam pelayanan berperan sebagai mitra. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kami, yaitu misi sebagai aksi di dalam pengharapan. Salah satu ciri paling mencolok dari teologi abad ke-20 adalah penemuan kembali akan ekskatologi.
pertama-tama dalam Protestan dan kemudian dalam Katolisme. Menemukan kembali dimensi ekskatologis diwujudkan secara jelas di kalangan-kalangan misionaris. Baru pada zaman sekarang ini mulai menemukan kembali hakikatnya yang pada dasarnya historis tentang iman Alkitabiah dan ekskatologi. Ekskatologi mewakili unsur pengharapan di dalam agama. Pencerahan telah menghancurkan kategori pengharapan. Jawaban klasik bahwa keselamatan berarti mendapatkan kembali Firdaus, sedangkan Yahudi dan Kristen menjawab bahwa masa depan yang kita harapkan bukanlah semata-mata untuk pengulangan atau berpulang ke yang mula-mula. Sebaliknya, masa depan terbuka bagi suatu permulaan yang baru yang akan jauh melampaui yang pertama. Trauma akibat 2 kali perang dunia menciptakan suasana pemikiran ekskatologis yang mulai bermakna kembali sebagai arus utama dalam gereja dan kalangan teologi. Sekarang ini tampaknya zaman yang sedang mengalami demam ekskatologi. Di masa lampau, perhatian yang berlebihan terhadap aksi zaman itu telah membawa kelumpuhan misi, yaitu ketiadaan keterlibatan misioner. Baik, saya lanjut. Berbicara tentang keselamatan sebagai sejarah, orang juga berbicara sejarah sebagai keselamatan. Sejarah bukan hanya konteks dari misi, melainkan teksnya. Penjelmaan Kristus menjadi lambang dari proses keselamatan sejarah dunia yang muncul secara progresif dan imenen melalui pencerahan budaya, moral, sosial, politik, dan revolusioner. Kita membutuhkan suatu ekstologi untuk misi mengarahkan ke depan dan berorientasi ke masa kini dan di sini. Sejarah dari keselamatan bagi orang Kristen adalah singkat dan sekaligus tersembunyi, transparan dan sekaligus gelap. Ekskatologi Kristen bergerak dalam 3 zaman: masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.